10 di mana saya menghadiri akan setiap kebaktian Paskah di berbagai kota. Jadi kemarin di Fuzhou dan hari ini di Xiamen. Dari awal bulan saya mulai dari satu kota yaitu Hangzhou. Dari Hangzhou lalu pimpin kota kedua di Tianjin. Lalu kota ketiga yaitu di di Beijing, lalu Shanghai, lalu Nanjing, lalu Guangzhou, Hong Kong, Taipei, dan Fuzhou kemarin, dan hari ini adalah di Xiamen. Dan ini adalah kita mengucap syukur karena dari peringatan akan hari Paskah, ini adalah peringatan yang unik. Kenapa? Karena peringatan ini adalah satu memperingati bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit dari kematian dan dia menjadi Mesias dan menjadi juru selamat manusia satu-satunya. Orang lain tidak bisa mengerti kenapa Yesus bisa bangkit dari kematian. Orang lain tidak bisa mengerti kenapa Yesus harus untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias. Maka kita hari ini belajar untuk melihat apa yang menjadi relevansi, yang menjadi relevans bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan memperingati akan hari Paskah. Dan kita hari ini mengambil satu tema yang sama yang saya pakai dari awal bulan sampai sekarang, yaitu The Lost Are Found. Dan saudara, banyak dari setiap mereka memperbaiki, mereka punya komitmen di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya dengan serius mengharapkan saudara sekalian juga mereview ulang hidup saudara dan bagaimana saudara membangun kembali akan komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Baik saudara, kita akan memulai, kita akan membuka di dalam bagian dalam Alkitab. Kita membuka di dalam Lukas 15. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Lukas 15. Kita akan membaca ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Ini satu bagian yang sudah sangat sering kita sudah baca, atau mungkin sudah hafal akan cerita ini. Tapi saya rindu kita kembali untuk merefleksikan apa yang menjadi berkat Tuhan untuk kita bersama-sama belajar dari bagian ini. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya akan baca ayat 11, saudara baca ayat 12. Kita baca silih berganti sampai ayat 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah padaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Diseraya memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia mencari lara. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawaku menari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian.
Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tamun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu kambing itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya firman Tuhan sungguh-sungguh memimpin kita masing-masing menjalani akan hidup kita khususnya dalam peringatan hari Paskah hari ini. Kita sama-sama buka suara, sudah doakan saya supaya saya diberikan hati yang sungguh-sungguh rendah sehingga diri tidak sembarangan berkhotbah, tapi sungguh-sungguh Tuhan pimpin setiap apa yang dikatakan, bila Tuhan yang bertahta di atas setiap pemberitaan firman. Dan juga sudah doa untuk dirimu, doa untuk rekan sebelah kanan dan sebelah kirimu. Berdoa untuk mereka supaya setiap mereka mendengar firman Tuhan, hati mereka terbuka, dan bila setiap benih iman yang ditaburkan sungguh-sungguh dapat bertumbuh di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita semakin serupa dengan Tuhan, kita semakin serupa dengan firman Tuhan, dan hidup kita dipimpin oleh Dia. Mari kita sama-sama membuka suara, kita memohon bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa surga, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Bekerjalah dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Bekerjalah di dalam atas mimbar ini, pimpinlah hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus bertahta dan memimpin bahwa kami tidak bisa hidup tanpa firman. Dan biarlah Engkau sendiri yang bekerja di dalam diri masing-masing. Sehingga kami bukan melakukan hal yang nothing, tapi kami justru melihat gadis everything. Terima kasih Tuhan, kita doakan sudah diserahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, waktu sekali berjalan tidak pernah ada return. Maka pada saat dia sekali berjalan, no return. Dan di saat kita melihat perjalanan waktu yang seperti ini bukan berarti waktu itu tidak ada harganya. Di saat waktu berjalan dan no return, ada harga di balik semuanya itu. Meskipun waktu itu seakan-akan gratis, tapi bukan berarti kita sembarangan memakai waktu. Bukan berarti waktu itu tak bisa kita miliki. Bukan berarti kita tak bisa melihat manfaat di balik semuanya itu. Sekali waktu berjalan, sudah. Sekali dan kita nggak bisa memperoleh kesempatan demi kesempatan di balik waktu itu, maka saudara akan menjadi orang yang tidak bisa. Selain mendapatkannya, saudara akan menyesali setiap apa yang saudara hilangkan. Maka saudara, waktu sangat konsisten, tetapi waktu juga kejam, gitu Pak. Tidak ada kata tunggu. Sekali berjalan, no return. Saudara, di dalam filsafat Greka atau di dalam filsafat Yunani, saudara, ada satu istilah yang sangat terkenal. Saya nggak tahu saudara kenal atau tidak, tapi slogan ini terkenal, saudara. Maka kalau saudara nggak kenal, bukan berarti slogan ini nggak terkenal, tapi justru slogan ini adalah satu slogan yang penting. Apa itu bunyi dari slogan itu? Saudara, kalau mengerti bahasa Greka, itu ada satu kalimat namanya pantarai kai uden menei. Ya. Itu satu slogan dari Greka atau dari Greek filosofi, yaitu pantarai kai uden menei. Yaitu artinya adalah segala sesuatu tidak ada yang tinggal tetap. Segala sesuatu terus bergerak. Dan di dalam setiap gerakan itu tidak akan pernah sama. Itulah arti dari satu slogan yang namanya pantarai kai uden menei. Dan ini muncul dari seorang filsuf, dari seorang filosofer yang namanya Heraklitos. Pada saat Heraklitos mengatakan satu hal, pantarai kai uden menei. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu nggak ada yang statik. Segala sesuatu itu bergerak, dan setiap gerakan itu adalah satu gerakan yang tidak pernah sama. Lalu dia memberikan contoh dua macam. Contoh pertama yaitu apa? Kamu coba lihat namanya api, fire.
Api, kalau saudara lihat, seringkali kita lihat api itu cuma, oh api itu warnanya merah. Lalu kita seringkali lihat api itu warnanya, api itu hawanya itu panas. Tapi saudara, kalau saudara jeli dan melihat memfokuskan diri kepada api, saudara akan menemukan pertama, api itu warnanya nggak merah. Tapi apa? Ada biru, ada kuning, ada hijau, ada begitu banyak warna di dalam api. Tapi seringkali kita mewakili si jago merah, gitu kan istilahnya. Kita mengatakan api itu merah, tapi pada di dalamnya banyak sekali warna demi warna. Tapi warna itu bergerak terus menerus. Kedua, hawanya yang begitu panas, dan dia konsisten di dalam kepanasan itu. Nah, pernah kita temukan api yang dingin, ya kan? Maka api konsisten, meskipun dia bergerak terus, tapi ada satu konsistensi, yaitu dia tetap panas. Ketiga, di dalam setiap gerakan dia, saudara tidak pernah sama, dan saudara tidak akan bisa menemukan kesamaannya. Contoh, itu apa? Saudara punya kamera yang paling bagus sekalipun, mau pakai Nikon kayak Canon kayak Lumix kayak atau apa, saudara coba foto api. Saudara coba foto ratusan kali, atau kalau saudara kuat ribuan kali, gitu ya. Coba saudara foto terus, dan saudara coba temukan dari setiap foto yang lu dapat, ada nggak yang sama fotonya kamu bisa compare. Saudara akan temukan bahwa tidak pernah ada yang sama yang bisa saudara dapatkan. Pada saudara foto api bergerak terus-menerus dan tidak pernah sama. Dan di dalam ketidaksamaan itu, dia terus bergerak. Maka Pantarai Kei Udenmene sedang membicarakan satu hal. There is nothing static in this world. Semua selalu bergerak. Segala sesuatu terus bergoyang. Maka banyak dari kita merasa foto api kelihatannya satu, tapi kalau saudara foto, saudara akan temukan kesamaan dari setiap foto yang sudah dapat. Contoh kedua yang dia pakai itu apa? Air. Kita kalau dengar suara air, ya, saya nggak bisa niruin air bunyi kayak apa gitu ya. Tapi pada saat air itu, pada saat kita dengar bunyinya, rasanya bening sekali, rasanya begitu tenang sekali. Tapi meskipun kita lihat itu dalam posisi yang tenang, gerak nggak air itu? Gerak. Saya waktu pergi ke Hangzhou, saudara, saya punya kesempatan mampir ke satu namanya West Lake, itu Sihu punya danau. Waktu saya lihat gelombangnya lagi naik pasang, bagus sekali, saudara. Naik seperti ada di laut, padahal itu danau, tapi udah goyangannya itu udah kayak di laut. Dan waktu saya ambil foto, setelah saya ambil foto berapa kali, setiap foto bagus semuanya. Berarti saya fotografer lumayan gitu ya. Jadi foto, wah semua fotonya bagus. Tapi herannya ombaknya yang bagus itu nggak sama semuanya. Terus saya coba paksa untuk menemukan kesamaannya, nggak ada yang sama. Maka di saat saya melihat di situ, saya belajar untuk melihat Heraklitus mengatakan, coba lihat air, tenang. Kalau kita merem rasanya air itu begitu damai, tapi di dalam kedamaian yang tanda kutip air bening itu, dia tetap bergerak. Dan saya kaget, saudara. Heraklitus mengatakan segala sesuatu itu bergerak, air bergerak, api bergerak. Tetapi dia mengatakan satu hal, meskipun air bergerak dan api bergerak, mereka bergerak bukan ngawur, mereka bergerak bukan ngaco, mereka bergerak bukannya tanpa aturan. Tapi justru di saat air bergerak dan air dan api bergerak, keduanya bergerak mengikuti satu. Apa? Mengikuti, kata Heraklitus adalah mengikuti akan satu perintah yang tidak kelihatan, atau memakai istilah the invisible order. Meskipun api bergerak, tapi dia mengikuti the invisible order. Dan pada saat air bergerak pun, dia mengikuti perintah yang tidak kelihatan, yaitu the invisible order. Tetapi the question is, yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang memberikan the invisible order itu? Maka sudah banyak orang nggak ngerti siapakah yang memberikan invisible order. Maka kita tahu siapakah pemberi itu. Kita tahu itu adalah Tuhan. Maka Tuhan memberikan waktu bagi kita, dan waktu kita gerakan, kita waktu bergerak, saudara, kita melihat banyak sekali akan perjalanan yang kita jalani.
Tapi saya mau bertanya kepada saudara, coba lihat, kalau api dan air dengan gerakan di mereka mengikuti the invisible order dari Tuhan. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Saudara ini manusia loh, dan saudara pasti bergerak, bukan? Kalau saudara nggak bergerak, nggak mungkin datang ke sini. Tetapi di dalam setiap gerakan saudara yang tidak pernah sama, pertanyaannya adalah, di saat kamu bergerak, kamu mengikuti order yang mana? Apakah kamu mengikuti seperti air yang mengikuti the invisible order dari Tuhan, dan mengikuti akan api yang mengikuti invisible order dari Tuhan? Dan bagaimana saudara hari ini hidup? Di saat saudara jalani hidup kamu tiap hari, bangun, kelas, lalu bolos, terus bikin PR, ujian, dan sebagainya, saudara. Pertanyaannya, saudara menjalani semuanya itu, ada nggak satu kepatuhan saudara terhadap the invisible order? Saya hari ini akan mengajak saudara untuk masuk di dalam pembacaan yang nanti kita baca. Tadi ada sebuah introduction untuk kita coba untuk melihat waktu itu cuma berjalan satu kali, no return. Dan di saat no return, saudara sudah kembali kepada the invisible order atau tidak? Maka hari ini saya mengajak saudara untuk meresponi kembali. You must back. Kamu harus kembali untuk respon terhadap the invisible order yang harus saudara taati dalam hidup saudara. Oke, sekarang kita masuk di dalam pembahasan kita di dalam Lukas 15 tadi. Saudara, dimulai dengan satu orang bapak mempunyai 2 anak laki-laki. Saya percaya bapak ini adalah bapak yang baik. Bapak yang baik pasti mengajak untuk anak-anaknya dididik di dalam kebenaran. Istilahnya, kamu disuruh dengan firman Tuhan, kamu disuruh pergi ke gereja, kamu disuruh untuk menikmati akan satu hal didikan rohani. Jadi anak sulung dan anak bungsu sama-sama dikasih kesempatan yang sama. Dikasih kesempatan yang sama untuk apa, saudara? Sama-sama dengan firman Tuhan, sama-sama pergi ke gereja, sama-sama mungkin dibaptis, sama-sama menikmati pelayanan dan sebagainya. Sama-sama di dalam satu masa menikmati didikan Tuhan. Tetapi saudara, di dalam didikan Tuhan ini kita melihat ada 2 respon yang muncul. Dan 2 respon ini bagi saya sama. Nggak peduli sulung, nggak peduli bungsu, mereka berada di dalam posisi yang sama. Tapi saya akan masuk pertama untuk membicarakan anak bungsu. Coba saudara lihat, anak bungsu itu hidupnya seperti apa sih? Kalau kita baca dalam kitab suci, kita temukan anak bungsu seperti apa? Dia langsung berkata, "Papa, berikan apa yang menjadi hakku." Maka dikatakan apa? Berikan harta yang menjadi hakku. Lalu anak bungsu itu ngapain saudara setelah dapat haknya? Menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Saudara, bagian ini sangat mirip dengan kehidupan kamu. Sangat mirip dengan kehidupan kita. Meskipun bukan kita punya akan satu kehidupan sama seperti dia, tapi kita punya hal yang mirip, gitu apa? Kita pada saat berangkat dari Indonesia, saudara pasti dapat uang, bukan? Saudara mungkin dapat rupiah, atau saudara mungkin dapat dolar. Dan dari rupiah saudara tukar ke renminbi, rugi banget, gitu kan? Kalau saudara dapat dolar masih mendingan ya, dapat lebih tinggi ya. Kalau saudara dari rupiah, matilah lu, gitu istilahnya. Lu tukar dengan hati nangis, istilahnya. Tapi pada saat lu bawa dolar, lu tukar rupiah, maka akhirnya kamu hasilkan akan mata uang yang kamu mau pakai. Untuk apa? Untuk pergi ke negeri yang jauh. Nah, kata negeri yang jauh itu kamu keluar negeri. Mirip kan? Saudara bisa mencicipi pergumulan dari anak ini. Anak ini dapat haknya, anak ini jual ganti valuta asing, lalu dia pergi ke negeri jauh. Dan di situ ngapain dia di sana? Dia di sana memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya dan sampai melarat. Saudara, inilah satu hal. Anak bungsu ini yang pertama dididik di dalam firman Tuhan, tetapi akhirnya dia meminta haknya untuk apa? Sudah, jangan didik aku secara firman Tuhan lagi. Jangan didik aku untuk mengingat Tuhan lagi. I do what I think I best.
Aku berpikir apa yang aku pikir adalah itu yang paling the best. Artinya apa? Aku memperoleh aku tukarkan, lalu aku pergi. Dan itu harga mati. Jadi kira kita paling tidak bisa mencicipi sedikit, saudara, apa yang dijalani oleh anak bungsu ini. Dan saudara, di saat dia meminta haknya, lalu menukarnya, lalu akhirnya pergi ke luar negeri, saudara, itu menjadi satu hal, saudara. Respon awal dari seorang pemuda ini itu apa? Pertama, dia mau menjadi mandiri pada dirinya. Atau pakai bahasa Inggris itu memakai istilah, dia mau menjadi seorang self-contained person. Dia mau menjadi seorang yang mandiri, tidak butuh orang lain. Hidupku adalah hidupku, standar hidupku ditentukan oleh aku, dan nilai dan hasilnya ku tentukan sendiri. Maka tidak butuh orang tua, tidak butuh firman Tuhan, tidak butuh akan setiap apa yang diberikan oleh Tuhan. Maka segala sesuatu, I do by my own. Aku melakukan segala sesuatu dengan apa yang saya pikirkan. Saudara, pada dasarnya itu, mandiri itu positif atau negatif sih? Pasti positif, saudara. Tapi bukan berarti kemandirian yang positif tidak pernah menjadi sesuatu yang negatif. Kenapa? Kemandirian jika kehilangan akan satu hal, kita memiliki relasi atau kita memiliki kebergantungan kepada Tuhan atau kepada keluarga, maka saudara adalah orang-orang yang sudah membuang anugerah Tuhan. Saudara hari ini berangkat dari Indonesia datang ke sini. Di saat sudah datang sini, saudara lupa keluarga saudara, niuping, saudara sakit jiwa. Kalau saudara sudah jauh-jauh dari rumah di Indonesia, sudah sampai ke sini, sudah memutuskan hubungan dengan keluarga, niuping, saudara orang gila. Kenapa? Karena hidup saudara tidak bisa lepas dari semuanya itu. Dan begitu juga dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita, dan di saat kita sudah diciptakan dan kita diizinkan Tuhan untuk menjalani sebuah hidup mandiri. Hidup mandiri saudara tidak boleh memutuskan hubungan dengan keluarga maupun memutuskan hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah sebuah price, sebuah harga dirimu diciptakan oleh Dia. Maka saudara, tetapi anak bungsu ini mewakili satu hal. I want to be a self-contained person. Aku menjadi seorang yang mandiri. Maka aku menjadi orang yang mandiri. Gua gak butuh Tuhan, gua gak butuh papa, gua cuma butuh uangmu saja untuk aku tukar, lalu aku pergi. Karena itu milikku, itu hakku, dan sebagainya. Maka pemuda ini menjadi self-contained person, tapi negatif di dalam hidupnya. Kedua, pemuda ini jatuh di dalam apa, saudara? Pemuda ini jatuh di dalam self-arrogance, yaitu di dalam arogansi diri yang begitu sombong. Mengatakan apa? Gua gak butuh Tuhan, gua gak butuh orang lain, gua gak butuh keluarga, no more dependence. Istilahnya apa? Aku menentukan segala sesuatu sendiri, gua tidak perlu lagi dependency. Saudara, di dalam sejarah, saudara akan temukan dua orang paling gila di dalam sejarah. Pertama adalah Friedrich Nietzsche. Di saat Friedrich Nietzsche mengatakan, Tuhan itu ada atau tidak? Dia dilahirkan dari keluarga pendeta, saudara. Akhirnya dia berkata, Tuhan itu ada. Tetapi, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa hidup manusia itu begitu menderita? Dan pada saat dia mengatakan, kenapa hidup manusia begitu menderita dan Tuhan tidak tolong seakan-akan? Akhirnya dia mengambil satu kesimpulan, yaitu apa? Tuhan itu ada nggak? Ada. Tapi kenapa Tuhan tidak tolong di saat manusia menderita? Tuhan sudah mati. Akhirnya dia mengatakan, God is dead. Maka dia mengatakan, God is dead already. Tuhan sudah mati. Maka apa? Nilai hidupmu bukan ditentukan dari Tuhan. Maka tidak usah cengeng berdoa sama Tuhan. Tidak usah kamu berharap-harap sama Tuhan. Lebay. Maka dia mengatakan apa? Di saat kamu lihat hidup kamu, Tuhan sudah nggak tolong kamu, maka kamu harus berjuang. Harus ada fighting spirit. Bukan Kung Fu Panda punya fighting gitu ya, tapi betul-betul fighting untuk apa? Berjuang mati-matian. Karena hidupmu itu ditentukan oleh perjuanganmu. Hidup bukan ditentukan dari Tuhan lagi. Karena Tuhan already dead, sudah mati. Maka do your fighting spirit di dalam hidupmu. Maka pada saat Nietzsche mengatakan itu, orang-orang langsung, Tuhan sudah mati.
Sekarang cuma ada kita. Kalau kita nggak berjuang gimana? Akhirnya dia mengatakan, mau nggak berjuang? Mari kita berjuang. Aku bilang, yes, berjuang. Hati langsung berkobar, langsung semangat itu ada. Biasanya datang ke gereja, nggak ada semangat. Tuhan, di mana kamu? Tolong aku dong, aku lagi menderita. Seringkali kita menaikkan the love songs atau lagu-lagu cengeng sama buat Tuhan. Kedua orang gila, kedua adalah namanya Mao Zedong. Saudara pasti tahu, itu ada di dompet saudara gambarnya. Ya. Mao Zedong mengatakan, dia mengatakan, saya akan melawan siapa saja. Orang paling suci di dalam dunia ini, kalau ada di dalam dunia ini, gua tantang dia sampai mati. Kalau ada dewa di depan saya pun, saya akan lawan dewa itu sampai mati. Dan kalau saya bisa mematikan orang paling suci, saya bisa mematikan dewa-dewa, apalagi saya mematikan Tuhan, saya adalah orang yang paling bersuka cita di dunia ini. Lu berani ngomong begitu? Yesus, gua akan lawan lu sampai mati, sparring sampai mati, sampai lu mati gua suka cita gak habis-habis. Lu berani ngomong seperti itu? Langsung dipukulin pendeta kali ya. Ini orang gila sekali. Dia mengatakan, Tuhan pun gua mau bertanding sama kamu, gua akan matiin kamu. Kalau lu memang ada, gua mau matiin kamu. Dan pada saat aku bisa matiin kamu, sukacita gua besar. Maka hari ini penginjilan paling sulit itu diberitakan bukan kepada orang lain. Orang paling susah terima Injil itu adalah orang Cina. Kenapa? Karena orang Cina berani lawan siapapun, termasuk Tuhan. Maka saudara kalau PI, saudara penginjilan, saudara percaya Yesus, bagi mereka, kenapa? Yesus mati, suruh jadi juru selamat. Gua lawan aja dia. Maka saudara, penginjilan itu tidak gampang. Kenapa? Karena harus melawan arogansi orang, harus melawan akan kemandirian manusia yang sudah melupakan Tuhan. Ketiga, pemuda itu jatuh dalam satu jiwa self-rebellion atau self-rebellious di dalam dirinya. Dia berjuang, gak mau lagi ikut Tuhan, gak ikut aturannya Tuhan. Gua mau berjuang, tapi perjuangan itu menurut gua, untuk gua, segala sesuatu adalah untuk kenikmatan gua. Maka segala sesuatu by his own prinsipal. Maka sudah, hari ini coba kita tanya, sudah hari ini mau nggak arogan? Mau nggak mandiri? Mau nggak memberontak? Kalau saudara mau, saudara coba jalankan. Saudara coba menjalankan, saudara akan menemukan satu hal yang sebenarnya sudah ada ditulis dalam kitab suci, gitu mah. Pemuda bungsu ini, dia sudah arogan, yes. Dia sudah mandiri, yes. Dan dia sudah berontak, yes. Tapi saudara, satu fakta yang nggak bisa kamu delete di dalam kitab suci itu apa? Dia akhirnya jatuh dari semuanya itu. Akhirnya dia sadar dan akhirnya dia tahu dia harus pulang ke rumah. Maksudnya apa, saudara? Kemandirian yang dia anggap itu adalah sebuah harga mati, arogansi yang dia anggap sebagai harga mati, dan jiwa memberontak yang dianggap sebagai harga mati, dia kerjakan sampai titik paling puncak. Dan akhirnya dia menemukan, rupanya aku adalah orang yang durhaka, rupanya aku adalah anak yang gak tahu diri, rupanya aku adalah orang yang sudah membuang anugerah Tuhan. Saudara, ini menunjukkan satu hal, semandiri-mandirinya kamu, searogansinya kamu, dan sejiwa memberontaknya kamu gak bisa lari dari satu fakta di dalam itu. Suatu kelak kamu akan jatuh, engkau akan sadar, dan waktu terus berjalan, no return. Maka disitulah saudara akan tahu, jika tidak kembali kepada Tuhan, siapa yang dapat memberikan keselamatan padamu. Maka saudara, inilah sebuah hal yang harus kita sama-sama di hadapan Tuhan doakan baik-baik. Saya pernah punya satu jemaat, saudara, di Guangzhou tahun 2005. Ini cerita nggak bisa saya lupa. Dan herannya tahun 2005 saya pakai tema yang sama, tapi di dalam pembahasan yang berbeda. Saya memakai tema waktu itu adalah The Prodigal Son. Waktu saya pakai tema itu, lalu pada saat saya mau berkhotbah, ada satu anak, saudara, ada satu anak dari Jakarta. Pada saat dia duduk
pas di depan mimbar, gitu ya. Pada saat dia duduk di situ, dia dari matanya tuh dari datang tuh ya, lihat saya itu很奇怪, lihat saya tuh aneh sekali. Kenapa? Dia pandang dengan mata yang begitu kejam gini ya, atau begini ya. Dia tantang dari atas ke bawah, lalu naik lagi. Saya pikir mati. Dia lihat atas, tembem. Lihat tengah, gede perut. Lihat ke kaki, kecil ya kakinya. Maka akhirnya dia lihat, tarat terus. Dan dia berasa lihat saya dengan mata yang begini. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Lalu akhirnya pas saya berkhotbah, dia tangannya begini. Wah, sudah. Coba saudara di depannya mengajar, tiba-tiba sudah ditantang dengan mata kayak begini. Kira-kira saudara gimana? Terganggu kan? Kalau nggak terganggu ya sudah, nikmati gitu. Waktu itu saya sangat terganggu, tapi lo kalian nggak usah lada begitu lah ya. Nanti saya terganggu gitu kan. Nah, dia langsung dengan tatapan begini naik, dengan mulut, dengan tangan begini. Saya waktu itu merasa, waduh, ini nggak mengganggu sekali. Tapi apa? Saya terusin khotbah. Saya terusin khotbah sampai terakhir saya mengatakan, hei kamu yang terhilang, hari ini waktu untuk kamu pulang. Waktu saya bilang pulang, saya lihat mata dia. Saya lihat ke mata dia, langsung saya mengatakan, pulang kamu. Waktu saat dia langsung dengan begini, langsung dia kaget. Waktu dia kaget, langsung apa terjadi? Dia kaget, langsung mulai nggak berani lihat saya. Lalu setelah kebaktian, dia datang. Ko Daniel, nama saya misalnya, nama saya Jeffrey misalnya. Nama saya Jeffrey. Oh, hi Jeff, how are you? Gitu. Setelah itu dia bilang, ada waktu nggak? Oh, boleh. Mau ngomong-ngomong ya? Iya. Akhirnya, oke. Ngomong-ngomong boleh, tapi lapar nih, makan dulu ya. Akhirnya kita pergi makan dulu. Lalu setelah makan, baru ngomong-ngomong. Lalu pembicaraan dimulai dengan satu statement juga. Sudah Pak. Kodan tadi kenapa nyerang saya? Coba. Hah? Nyerang kamu? Apa maksudnya? Tadi beliau suruh saya pulang Kodan. Matanya lihat ke saya. Lalu saya bilang, loh, saya baru kenal sama kamu juga, namanya juga Jeffrey, gue juga baru tahu, istilahnya hidupmu kayak apa, gue juga gak tahu. Lalu akhirnya dia mengatakan, saya tadi merasa tersinggung, tapi ya ada benarnya juga. Lalu akhirnya saya pada saat ngomong, ya udah, kalau kamu merasa ada benarnya, terima. Gitu. Akhirnya coba kamu share apa yang kamu alami. Lalu dia mengatakan, hari ini sebenarnya saya nggak planning datang ke gereja. Oh, dia bilang, lu nggak planning pergi ke gereja. Kenapa? Dia mengatakan, karena tadinya awalnya saya tuh janjian sama salah satu jemaat Bapak untuk pergi makan bakso di Beijing Lu. Jadi di Guangzhou tuh ada di daerah Beijing Lu ada satu bakso enak banget. Saya sama Cik Claudia suka makan situ. Ya, jadi waktu itu anak ini bilang saya rencananya cuma makan bakso, tapi anak yang teman saya itu bilang ke gereja dulu lah. Saya dari gereja baru bisa pergi sana. Pertama awalnya saya nggak mau, tapi demi bakso saya rela ke gereja. Jadi saya nggak tahu ini saudara ke gereja rela gara-gara apa gitu ya? Mungkin gara-gara apa namanya wanta atau apa gitu kan? Nggak tahu. Nah setelah itu apa saudara? Lalu dia mengatakan, tapi setelah saya dengar firman Tuhan, saya lebih baik pilih makan sama Ko Daniel. Lalu saya nggak jadi makan bakso. Dalam hati saya, puji Tuhan. Rupanya ada perubahan. Maka setelah itu, anak itu mengatakan setelah. Lalu dia mengatakan, saya mau punya waktu sebentar sama Ko Daniel, mau berdua. Oke, berdua. Kita jalan di Wawan Shuyen, di pinggir jalan. Kita jalan, dia cerita. Dia bilang, saya sudah lama nggak pernah datang ke gereja karena saya benci sama pendeta. Dia bilang, saya benci sama orang-orang di dalam gereja. Terus saya nggak suka kehidupan gereja. Terus ngapain lu ke gereja? Terus ngapain lu ada di gereja? Lalu akhirnya dia mengatakan, Tuhan, semuanya itu dimulai dari satu cerita Pak. Apa? Dia bilang, dulu saya Kristen. Lalu pada saat mama saya sakit keras di rumah sakit di Okta. Lalu saya datang ke pendeta. Lalu pendeta mengatakan apa? Pendeta mengatakan, kalau kamu mau mamamu sembuh,
bawa mamamu ke sini, bawa ibumu ke sini. Hah? Mama saya lagi diopname di rumah sakit. Dia bilang, kalau kamu beriman, bawa mamamu ke sini, dia pasti akan sembuh. Siapa yang gak mau mamanya sembuh? Ya kan? Semua pasti mau mamanya sembuh kan? Akhirnya dia pergi ke rumah sakit, dicabutin tuh semua jarum-jarum itu, dicabutin semua, oksigennya dilepas semua, langsung dia didudukin di kursi, langsung dibawa. Suster, dokter, dan orang-orang yang ada di dalam rumah sakit itu bilang, jangan, nanti amsyong lu, nanti mati lu. Seperti, nggak peduli, Tuhan mau sembuhkan dia. Makanya dia bawa sampai ke depan pendeta itu. Pada saat sampai di depan pendeta itu, belum didoakan, saudara, tahu, mamanya meninggal di depan pendeta itu dan di depan dia. Akhirnya dia lihat, loh, Pak Pendeta, kau mati, bukannya mau disembuhin, kau tambah mati. Tahu pendeta bilang apa? Karena mamamu gak beriman, terus kamu juga gak kurang beriman. Jadi saya doain ya gak mungkin kalau kamu gak beriman, ya mati. Saudara, kalau jadi anaknya dari ibu ini yang meninggal, saudara mau gimana? Oh, terima kasih ya, Bro. Saudara kan bagaimana kira-kira? Ngamuk gak? Ngamuk kan? Dia langsung Dia dorong itu pendeta. Dia dorong itu pendeta, lalu dia mengatakan, penipu! Dia bilang, you are a liar! Lalu dia mengatakan apa? Kalau Yesus ada di depan mata gua hari ini, gua akan tampar dia. Gua akan ambil jantungnya, gua akan buang yang namanya Yesus. Gila, marah, kejam. Saya pas dengar cerita itu, saya dalam hati gua, ini brengsek orang. Yesus yang gua sembah lu tampar, Yesus yang gua sembah lu ambil jantungnya, Yesus yang gua sembah lu tendang jauh-jauh. Lalu akhirnya apa? Saya langsung keluar kata yang nggak lazim itu. Brengsek kamu. Tapi akhirnya iya aku brengsek gitu. Iya aku adalah orang yang brengsek. Aku sudah memaki Tuhan. Padahal awalnya saya memaki. Lalu akhirnya saya pergi ke Jepang, punya kesempatan belajar. Saya belajar Shintoisme. Lalu saya belajar di pesantren, belajar bahasa Arab, dan plus belajar akan Al-Quran. Lalu saya sampai belajar Tripitaka. Lalu akhirnya saya sampai belajar akan Confucianism, baca Analek Rin'i. Dan akhirnya belajar semuanya itu. Tidak ada kedamaian di dalam hati. Tetapi pada saat dia dengar khotbah tadi pagi, dia langsung sadar, ini waktunya aku harus kembali. Dan akhirnya dia mengatakan, aku sudah mendukakan Roh Kudus, aku sudah mendukakan Tuhan, aku sudah bikin hati Tuhan sakit. Nah mungkin aku diampuni sama Tuhan. Saya bilang, kalau kamu gak diampuni sama Tuhan, kalau kamu masih menganggap dirimu gak diampuni Tuhan, lu gak mungkin meratapi dosamu dan kembali. Tuhan masih kasih waktu untuk kamu bertobat. Dan waktu pertobatan masih diberikan padamu. Dan waktu pertobatan no return. Hari ini adalah hari kamu harus respon dalam dirimu sendiri. Bertobat hari ini juga. Iya aku mau bertobat. Akhirnya sekarang doa sama Tuhan. Di pinggir Wawan Syirien sudah. Saya pegangin dia. Berdoa sekarang. Doa di sini. Iya. Sudah akhirnya berdoa. Tuhan Yesus. Sudah tahu kan? Cowok kalau sudah sampai nangis ke air. Cowok kalau udah sampai nangis itu kelihatan lucu banget. Jadi kalau kamu mungkin kepingin lihat cowok lucu itu pada saat cowok nangis. Ya. Nah, pada saat dia nangis, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya waktu itu sangat garang gimana. Doa di sini sekarang. Tapi saya lupa kalau saya ini sedang di pinggir jalan. Orang lewat sana sini. Saya juga pikir mati. Gimana nih? Saya suruh dia doa di pinggir jalan lagi. Orang liatin nangis, apalagi dia nangis gitu. Saya gimana ini? Akhirnya saya cuma bisa, kalau ada orang kebingungan, saya cuma bisa. Akhirnya saya yang meresponi seperti itu. Tapi setelah dia berdoa dalam nama Yesus, amin.
damai di hati. Akhirnya sampai sekarang dia pelayanan di Jakarta, sudah punya 2 anak, dan juga dia dalam pelayanan dia sangat takut akan Tuhan. Maka sudah, hari ini kita nggak tahu siapa kita, tetapi di saat kita melihat kesempatan untuk bertobat itu datang, jangan biarkan waktu itu lewat begitu saja. Dan karena waktu itu no return, saudara, grabs apa yang menjadi waktu yang tertepat. Di saat saudara kembali pada Tuhan, it's time for you to repent before God. It's time for you to repent before Him. Dan itu bilang menjadi satu respon kita di depan Tuhan. Maka saya anggap anak bungsu ini adalah seorang anak yang sudah dengar firman, tapi dia akhirnya keluar dari gereja. Keluar dari gereja sampai akhirnya waktunya tiba, dia harus kembali. Dan sekali kembali, Tuhan merasa menerima orang seperti ini, maka orang ini menerima jalan yang benar. Tetapi saudara, saya mau bicara tentang orang yang kedua. Orang kedua adalah anak yang sulung. Dan anak yang sulung di sini, saudara pikir adalah orang yang baik-baik saja? Tidak. Anak sulung ini adalah troublemaker, saudara. Anak sulung di sini juga gak beres, saudara. Apa, saudara? Kalau kita lihat anak sulung di situ, di luar gereja atau di dalam gereja, kalau kita lihat secara konteksnya, di luar keluarga atau di dalam keluarga, anak sulung ini berada di dalam keluarga bapaknya. Dikatakan dia tidak pernah melanggar satu pun perintah bapaknya. Dia tidak pernah langgar, saudara. Maka anak sulung ini, kalau kita bisa katakan, di dalam gereja dia tidak pernah melakukan satu pun kesalahan di dalam pelayanannya di dalam gereja. Kalau menurut kitab suci, siapakah anak sulung itu? Di dalam kitab suci, yang mewakili anak sulung itu adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka melayani di bait suci, mereka hidupnya dipimpin oleh hukum Musa, dan setiap hari merenungkan siang dan malam. Rajinnya minta ampun. Saudara disuruh saat 2 jam bolongnya banyak. Apalagi mungkin pernah baca jangan-jangan, kan? Saudara, justru anak sulung yang berada di dalam rumah tidak menaati papanya, selalu menaati papanya. Tapi coba lihat apa yang problem di dalam dirinya. Justru anak sulung ini paling marah ketika apa? Ketika adiknya sendiri pulang dan diterima oleh papanya, dia adalah orang yang paling marah. Istilahnya apa? Gua sudah berbakti di keluarga ini, gua sudah berbakti di dalam rumah Tuhan, gua sudah pelayanan, gak pernah menyakiti hatimu. Tapi coba lihat, gua yang sudah pelayanan, lu gak pernah kasih apa-apa. Dia yang gak pernah pelayanan, tetapi dia yang sudah menerima, sudah tanda kutip melakukan dosa, Tuhan malah kasih kesempatan sama dia. Kok gak adil Tuhan? Unfair. Saya kemarin baru bisa merasakan unfair di saat apa? Saya kemarin tuh baitui kereta, saudara. Saya tuh baitui kereta tuh udah panjang sekali. Dari belakang baitui sampai tengah-tengah. Saya sudah lihat jam terus. Tahu? Lalu apa? Tiba-tiba sebelah saya itu ada satu counter tiket itu dibuka. Waktu dibuka, harusnya apa? Saya bisa dong di depan kan? Tapi saya sama satpamnya nggak boleh. Saya mau jalan, jangan, yang belakang aja, yang di sini. Coba sudah pikir, fair atau unfair? Saya harusnya di tengah, saya diizinin dong di paling depan, saya lebih depan dari belakang saya kok. Tapi kenapa saya disuruh tetap untuk baitui, lalu yang belakang disuruh ke depan? Saya bilang, gak bisa ngomong kan? Semua isu. Kenapa gak boleh? Saya boleh dong di depan. Saya di depannya mereka semua kok. Mereka kenapa harus di paling depan? Gak fair banget. Saudara-saudara mengatakan itu. Lalu langsung hati saya tersentak, sudah. Begitu juga kadang-kadang Tuhan bisa bekerja. Tuhan izinkan kita melakukan hal yang benar, dan kita gak menerima satu door prize apa-apa. Tetapi di saat kadang-kadang orang di belakang kita yang sudah datang terlambat apa-apa, tapi dapat yang grupan depan. Di saat dapat grup depan, dapat door prize.
saya harusnya bagaimana? Sehingga kita mengatakan unfair. Dan sebenarnya kita sebagai orang sulung itu. Tapi sebenarnya at least meskipun saya tidak menganggap itu sebagai fair and unfair, tetap saya sebenarnya tetap berada dalam jalur yang benar. Bisa nggak kita masih bersyukur karena kita masih dalam jalur yang benar? Seringkali kita nggak merasa unfair di situ. Begitu juga dengan sulung dan bungsu. Sulung dan bungsu, adiknya sendiri diterima oleh Tuhan dengan cinta kasih. Sudah kurang ajar, sudah berdosa, tapi justru dia menerima jubah, dia terima sepatu, dia terima cincin. Dan akhirnya apa, saudara? Coba lihat. Anak sulung itu akhirnya marah, tidak ada sukacita, dan akhirnya komplain muncul kepada papanya. Satu jiwa kembali kepada Tuhan, bagi dia suatu komplain yang besar. Maka bagi saya dua macam orang ini adalah orang yang sama-sama terhilang. Dua orang macam ini adalah dua orang yang sama-sama nggak beres. Bedanya cuma satu. Yang satu di dalam gereja, yang satu di luar gereja. Dan bagi saya, orang sulung ini sama. Kenapa? Pertama, self-contained person. Mandiri pada dirinya. Membanggakan dirinya. Dengan apa? Kitab suci. Saudara pernah lihat dalam kitab suci, ada satu pribadi, namanya seorang perempuan pelacur. Lalu dia di bawah kaki Yesus, dia pegang kakinya Yesus. Lalu akhirnya banyak orang yang namanya orang Farisi mengatakan, "Guru, ini pelacur. Pelacur ini harus dihukum menurut hukum Musa." Dan hukum Musa mencatat apa? Hukum Musa mencatat perempuan pelacur ini harus dirajam batu. Lalu dia suruh Yesus untuk apa? Lempar batu kepada orang itu. Coba, saya tanya. Orang Farisi benar nggak? Dia pakai dasarnya apa? Hukum Musa, benar nggak? Pakai kitab suci, benar nggak? Oh benar kan? Dia nggak salah loh. Buka kitab loh. Hari ini saudara juga ada juga gitu kan? Saudara comot Alkitab, Alkitab ngomongnya begini loh, ayo. Saudara gitu kan? Kita mengatakan bahwa kitab suci berkata demikian. Kamu bertentangan dengan kitab suci. Seringkali kita mengatakan bahwa nggak benar. Orang Farisi pada saat buka kitab suci dan dia mengatakan orang yang melakukan perzinahan harus dirajam batu. Kalau Yesus tidak ikut kitab suci, berarti Yesus sesat, bidat, rusak. Maka bagaimana? Herannya adalah Yesus bilang, oh iya ya, kitab suci bilang begitu ya. Ya sudah, wacah, lempar itu kan. Tapi justru kita lihat dalam kitab suci enggak. Yesus malah nulis di di pasir. Lalu sambil ngomong satu hal. Di antara kalian yang tidak berdosa boleh lempar batu yang pertama. Sudah tahu nggak? Orang Farisi itu pertama waktu pegang batu lalu dia mau lempar itu perempuan karena melakukan perzinahan. Dia pada sudah mau lempar. Wah! Kenapa? Pembunuhan yang dilegalkan adalah ini. Saya nggak boleh bunuh kan, kecuali orang ini bersalah dan hukumannya dibunuh atau dirajam batu. Saya ngelempar batu, wah kesempatan, wacah, gitu sebenarnya. Nah pada saat dia mau lempar, Tuhan berkata, di antara kamu yang tidak berdosa, boleh lempar batu pertama. Akhirnya apa? Semua sudah mau lempar, akhirnya, oh iya, gua berdosa, nggak boleh lempar. Tapi heran, firman Tuhan katakan harus dirajam batu, tapi gua berdosa, nggak boleh. Ya sudah, akhirnya mereka nggak lempar. Sebenarnya yang berhak melempar siapa? Yesus. Yesus berhak melempar. Kenapa? Dia bukan orang berdosa. Dia adalah Allah yang turun jadi manusia. Dan dia satu-satunya yang berhak untuk apa? Ambil batu, lempar perempuan itu sampai mati. Ya kan? Tapi justru nggak dilakukan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, itu bukan urusan kamu, tetapi ini adalah urusanku. Bagaimana seorang ini kembali kepada jalan yang benar. Dan akhirnya perempuan ini bertobat nggak? Bertobat. Dengan satu statement, Yesus berkata apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan akhirnya dari situ kita lihat kehidupan dari perempuan ini. Akhirnya perempuan ini tidak hidup melancurkan diri lagi. Sudah coba lihat.
Kegilaan dari orang Farisi adalah memakai kitab suci, mencomot ayat dalam Alkitab, lalu menganggap ini yang harus dikerjakan, ini yang harus dipatuhi. Tetapi kita lupa membaca Alkitab butuh anugerah Tuhan. Membaca Alkitab harus melihat apa yang Tuhan berikan. Itu apa? Tuhan bertentangan dengan kitab suci nggak? Tidak. Kenapa? Di dalam Alkitab dicatat Yesus memiliki belas kasihan di dalam hatinya. Ada compassion di dalam hatinya. Ada love di dalam hatinya. Maka saudara coba lihat. Problem terbesar orang-orang yang berada dalam gereja adalah sangat memutlakkan Alkitab, tapi kehilangan cinta kasih, kehilangan compassion, kehilangan akan satu hal, yaitu belas kasihan. Itu hal yang pertama. Kemandirian orang-orang yang katanya beragama, tapi justru meniadakan compassion, meniadakan love di dalam diri mereka sebagai anak Tuhan. Kedua, orang ini juga dalam gereja arogan di dalam iman mereka. Kenapa? Anggap diri paling benar, sudah comot Alkitab lalu bilang ini yang benar. Padahal sama-sama comot Alkitab belum tentu benar. Kenapa? Karena motivasi. Kadang-kadang kita mencomot Alkitab adalah untuk menghancurkan orang lain. Kita pakai ayat Alkitab untuk merusak orang lain. Padahal kitab suci itu, kita mencomot Alkitab dari kitab suci untuk apa, saudara? Untuk membawa satu jiwa kembali kepada Tuhan. Maka tidak bisa kita anggap diri paling benar, tetapi kitab suci yang paling benar, Allah paling benar. Maka sudah, di saat firman Tuhan membicarakan kebenaran, kamu harus katakan kebenaran. Saudara, hari ini tokoh yang paling cocok untuk mewakili akan hal ini di Indonesia, saudara mungkin kenal Ahok. Di saat dia bicara kebenaran, dia tak peduli orang lawan. Orang bilang dia arogan, dia bilang apa? Gua bukan yang betul-betul arogan, gua menjalankan apa yang benar menurut konstitusi atau menjalankan sesuai dengan firman Tuhan. Dia nggak takut dengan siapapun. Dan itu menunjukkan satu hal. Orang yang benar pasti akan tidak disukai oleh orang. Tetapi meskipun tidak disukai orang, bukan berarti akhirnya harus dia menyenangkan semua orang. Tidak. Di saat kebenaran bicara kebenaran, itu harus diperjuangkan sampai mati. Maka ini menjadi satu hal. Anggap diri paling benar tapi salah, itu adalah orang yang betul-betul arogan. Tapi orang yang tahu memang itu benar dan itu benar, dijalankan dengan benar, maka itu adalah satu contoh akan satu hal, membela kebenaran yang sejati. Ketiga, orang yang berjiwa memberontak tetapi di dalam gereja. Itu apa? Di mana di saat dia, kalau kita lihat orang-orang Farisi di dalam kasus perempuan Samaria, perempuan pelacur itu, apa yang dia lakukan oleh orang-orang itu? Dia mau lempar perempuan itu, tapi pas sudah mau lempar, akhirnya bilang, di antara kalian yang tidak berdosa boleh lempar batu yang pertama. Akhirnya mereka nggak lempar. Tapi saudara coba lihat cerita terakhirnya apa? Mereka meninggalkan tempat, mereka pulang ke tempat masing-masing. Untuk apa, saudara? Mereka pulang ke tempat masing-masing, mereka tersebar kemana-mana. Setelah itu apa? Mereka merencanakan untuk menghukum Yesus. Mereka merencanakan untuk membuat Yesus menderita. Akhirnya Yesus dicaci maki, akhirnya Yesus disalibkan, dan akhirnya dibunuh. Saudara coba lihat, inilah orang-orang yang melakukan kejahatan kepada Yesus. Maka saudara, yang menghancurkan Yesus itu bukan orang di luar gereja. Orang yang menghancurkan Yesus adalah orang-orang beragama yang setiap hari pergi ke gereja, setiap kali baca Alkitab, dan setiap hari katanya melayani. Inilah yang membunuh Yesus. Memang di dalam kitab suci, di dalam anak sulung ini, dia cuma cerita ini selesai dengan satu statement, yaitu apa? Anak yang memboroskan ini, yang sudah bersama dengan pelacur ini, kamu masih kasih kesempatan. Lalu akhirnya pastor Papa bilang, dia adikmu, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ayo kita bersuka cita karena satu jiwa kembali kepada Tuhan. Tapi akhirnya anak sulung itu tidak berespon apa-apa. Sampai akhirnya Yesus disalibkan. Bukan karena ulah anak bungsu, karena anak bungsu diterima oleh Tuhan.
Justru kita melihat Yesus tersalib karena ulah orang-orang yang sudah beragama, berjiwa anak sulung, tapi yang mematek Yesus di atas kayu salib. Betapa jahatnya orang beragama, betapa jahatnya orang di dalam gereja yang sudah tidak setia kembali meresponi Tuhan. Jadi saudara hari ini, saudara orang yang macam apa? Saudara adalah orang Kristen yang berjiwa bermental anak bungsu yang akhirnya masih diterima oleh Tuhan, atau saudara berjiwa seperti anak sulung yang kelihatannya melayani Tuhan tapi hatimu tidak pernah melayani Tuhan. Hari ini sekali lagi kesempatan diberikan bagi kita semua yang jadi seperti ini. Mari kita belajar berespon dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan, saya nggak mau jadi orang Kristen sampah, saya nggak mau jadi orang Kristen sembarangan. Saya mau meresponi dengan benar, mengikuti Engkau dengan cara yang benar, kembali kepada kebenaran, dan apapun yang saya kerjakan, biarlah Tuhan beri aku kekuatan melewati semuanya, karena jiwaku diselamatkan oleh satu-satunya, tak ada yang lain. Maka biar melalui hari ini kita semua dibulatkan hati untuk bangun komitmen kembali di hadapan Tuhan dan kita berespon. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara, mari kita berdiam diri sejenak dan kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita mengharap berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan, kami adalah anak-anak yang masih jauh dari kebenaran. Baik kami yang sudah melayani Tuhan maupun kami yang belum banyak masuk melayani Tuhan. Seringkali kami terlalu mandiri, mencomot sendiri. Seringkali kami hanya jadi orang Kristen tapi tidak pernah menghidupi kekristenan. Kami terlalu mandiri, sehingga kami nggak perlu dipimpin oleh kitab suci. Kami terlalu mandiri sehingga kami nggak berdoa. Kami terlalu mandiri sampai kami tidak pernah datang ke gereja. Tuhan, kami mau berdoa padamu. Kami juga mau melawan arogansi kami. Seringkali kami sudah salah tapi nekat mati. Kami sudah salah tapi anggap diri paling benar. Seringkali kami sudah salah tapi setiap kami masih menganggap orang lain yang salah, bukan kami. Dan hari ini kita juga berdoa kepada Tuhan. Seringkali kita memberontak di hadapan Tuhan. Kita seringkali nggak suka aturan gereja. Kita seringkali nggak suka aturan hamba Tuhan. Kita seringkali nggak suka aturan firman Tuhan. Kita seringkali juga nggak suka aturan dari Tuhan sendiri. Tapi hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita doa memohon Tuhan. Tuhan, berikan kami ketaatan, berikan kami dependence, berikan kami akan satu kerohanian untuk mau meresponi Engkau dengan benar. Dan mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, baik kami yang bermental sulung atau kami bermental bungsu, kami mau berdoa di hadapan Tuhan. Saya rindu semuanya mengucapkan doa pribadi di hadapan Tuhan. Buka suara berdoa kepada Tuhan. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk rekan-rekan yang ada di sini. Supaya satu sama lain sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk kembali kepada jalan yang benar. Jangan sampai ada anak sulung dan jangan sampai ada anak bungsu yang rusak di luar gereja maupun di dalam gereja. Sehingga banyak orang nggak mau jadi Kristen, nggak mau meresponi Kristus karena hidup orang-orang seperti kami. Kita bersama-sama berdoa memohon Tuhan, tegur hati kami, gelisahkan hati kami, bahwa kami kembali meresponi dengan benar. Mari kita semuanya membuka suara, kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Semua buka suara, kita bersama-sama berdoa.
dalam surga kami memohon kepada Tuhan untuk kami menyadarkan kami terlalu banyak hidup kami yang rusak, hidup kami yang tak beres, hidup kami yang terlalu mandiri, hidup kami yang terlalu arogan, dan hidup kami yang seringkali memberontak di hadapan kami ya Tuhan. Tuhan, sadarkan Mari kami mau kembali ke jalan kami yang boleh kembali ke kami rindu kami semakin serupa dengan Engkau, sehingga kami tahu ya Tuhan bahwa hidup yang akan sekali ini yang begitu kejam, di mana hanya perjalanan no return. Tuhan kami berdoa koreksi setiap kami, mampukan kami untuk sadar hal-hal yang salah kami buang dan yang benar yang kami kerjakan yang kami akhiri. Berkatilah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan akan setiap respon kami di hadapan Tuhan. Engkau dengar setiap doa kami, dan biarlah Tuhan yang pimpin kami semakin serupa dengan Engkau, semakin serupa dengan firman-Mu, semakin serupa dengan apa yang jadi tuntutan yang Tuhan berikan melalui kitab suci. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa